Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para guru, para asatidz, khusus akhina fillahil kiram, Ustaz Tafsiruddin, Ketua DKM Musholla Al-Hidayah, Ketua RT, genap tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita hadir. Kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kita juga akan sama-sama memasuki peringatan HUT RI ke-77, dan yang pasti adalah hari ini memperingati lahirnya Ustaz Tafsiruddin. Usianya tadi bilang 24. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dalam rezeki, manfaat dalam hidupnya, dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, mari sama-sama kita niatkan ngaji, karena niat itu wajib. Sholat tidak niat, sholatnya tidak sah. Puasa tidak niat, puasanya tidak sah. Haji tidak niat, hajinya tidak sah. Berangkat dari rumah ke tempat ini, mari sama-sama kita niatkan ngaji, niatkan thalabul ilmi. Maka dengan demikian, biarpun kita duduk di sini 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, itu nilai pahalanya lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, "Ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min ibadati alfi sanatin." Wahai Ibnu Mas'ud, wahai kaum muslimin dan muslimat, wahai jamaah Musholla Al-Hidayah, engkau duduk 1 saat di majlis ilmu, duduk 1 saat di Musholla Al-Hidayah, la tamassu qalaman, engkau tidak menyentuh pena, wala taktubu harfan,
dan tidak menulis walaupun cuma satu huruf. Jadi ngapain? Megang pulpen tidak, nulis apalagi, cuma duduk diam dengerin sambil minum teh. Tapi nilainya khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Yang ini umur kita nggak nyampe 1000 tahun, tetapi dengan ngaji kita hari ini Allah berikan nilai pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, emang umur kita berapa lama sih? Ayo, berapa lama umur kita? Umur kita yang sesungguhnya adalah cuman 1 hari 1 malam. Qila fil laili wan nahari arba'un wa isruna sa'atan. 1 hari 1 malam ada 24 jam. Berapa Bu? Berapa jam? Bocah juga tahu ya. Pokoknya sehari semalam ada 24 jam. Ini sama ini kita. Yang tinggal di Indonesia, yang di Saudi Arabia, yang di Amerika, yang di Eropa, sama waktunya 24 jam. Yang jadi pejabat, yang jadi rakyat, orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, yang sibuk dengan pekerjaan, atau yang sibuk dengan pengangguran, waktunya sama, cuma 24 jam. Presiden, menteri, gubernur yang super sibuk, dia cuma punya waktu sama, 24 jam. Nah, dalam waktu 24 jam ini kita manusia bernapas bi kulli sa'atin mi'atun wasamanuna nafsan. Setiap 1 jam kita itu bernapas 180 kali napas. Kalau sehari semalam 24 jam 4.320 kali napas. Setiap 1 menit kita bernapas 3 kali. Itu yang normal. Coba hitung kita napas 1 menit nih, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Alhamdulillah, napas kita keluar, masih masuk lagi ke dalam hidup kita. Teman saya begitu pingsan, napasnya keluar, nggak balik lagi. Napasnya keluar, kagak balik lagi. Maka dia berubah statusnya dari orang yang masih hidup menjadi almarhum, meninggal. Nah, banyak nilai kebaikan yang bisa kita raih dengan napas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Di mana kita bernapas? Saat apa kita bernapas? Maka napas itu punya nilai ibadah. Pagi-pagi ngaji nih ya. Setiap kita keluarin napas, napasnya itu menjadi tasbih, punya nilai ibadah. Ibu-ibu di rumah masak nasi,
nyambel, goreng tempe, semuanya punya nilai ibadah. Dia masak nasi, nyambel, goreng tempe untuk makan keluarga, karena makan itu adalah ibadah. Maka sekecil apapun yang dia lakukan, ketika dia bernapas, napasnya berpahala. Ibu nyuci pakaian buat suami, buat anak-anak, bernapas. Apalagi banyak cuciannya, bilasin pakaian, kan pakai napas tuh, napasnya ibadah. Oleh karena itu tidak ada orang yang mengeluh, aduh capek saya kerja di rumah, beresin rumah tangga, dari yang besar sampai yang kecil. Ketika dia tahu, oh bismillah, ini semua adalah ibadah. Nyapuin rumah, ibadah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seorang suami kepala keluarga yang dia wajib memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Di pagi hari dia keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Langkah kakinya Allah berikan pahala, napasnya terus keluar masuknya berpahala. Ketika dia bekerja, setiap keringat yang netes dari tubuhnya, kerja keras keluar keringat, setiap tetesan keringat yang keluar dari tubuhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Coba kita lihat berapa banyak nilai kebaikan yang kita lakukan, berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap langkah pekerjaan dan napas yang kita keluarkan itu semua punya nilai ibadah. Dari mulai kita bangun tidur tadi sampai nanti tidur lagi, napas kita punya nilai ibadah. Kalau tanya ini orang tidur, semalam kita tidur. Ketika kita tidur, mata merem, tidak ingat apa-apa. Napas enggak? Pak? Napas ya? Padahal matanya merem, enggak ingat apa-apa, tapi tetap dia napas. Apakah napasnya itu punya nilai ibadah? Kan dia merem, tidur, enggak ingat apa-apa. Makanya kalau kita tidur, kan diajarin kita, sebelum tidur kita baca doa, ya bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Anak-anak kecil aja hafal tuh, anak umur 3 tahun, 4 tahun hafal doa mau tidur. Anaknya aja hafal, apalagi bapaknya ya. Makanya dulu zaman saya kecil, mak saya itu kalau mau tidur anaknya dipanggil, kumpul yuk rame-rame baca doa dulu sebelum tidur, cuci kaki yang bersih, kalau perlu berwudu sebelum tidur. Mak saya ngajarin, ayo baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, turu-turu ojo lali, badan turu hati tangi, rahmadap maring Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tanya mak artinya apa? Mak juga nggak tahu, cuman kata gurunya begitu. Tuh, setelah kita tahu ini luar biasa, diawali dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut,
dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati, turu-turu ojo lali. Tahu ya orang Jawa ya? Pasti ngerti, saya aja ngerti bukan Jawa. Ya Allah, tidur jangan lupa, badan turu hati tangi, badannya tidur, hatinya tetap bangun, hatinya tetap melek. Roh madhep maring Allah, ruhnya menghadap Allah. Ditutup dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita lagi tidur kebablasan, napasnya keluar gak masuk lagi, kita sudah mengakhiri kalimatnya dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan main ajaran orang-orang tua kita, orang Sunda, orang Jawa, suku mana saja. Monggo silahkan ya. Doa itu kan bukan hanya semata-mata bahasa Arab. Silakan doa kepada Allah ya. Nah, makanya ketika dia bangun tidur, semalam dia mati nih. Orang tidur itu laksana orang mati, matanya merem, nggak ingat apa-apa. Makanya dia begitu bangun tidur, matanya melek. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Loh, semalam dia mati ternyata. Sekarang saya udah bangun lagi. Wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah kita semuanya akan dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini adalah pengajian kita berkaitan dengan santunan. Saya ingat sebuah hadis Nabi. Ittaqillah ana ini. Takutlah kamu sekalian kepada dua laknat. Insyaallah serem. Wahai umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, takutlah kamu kepada dua laknat Allah. Al-mar'atul armala was-sabiyul yatim. Satu, kepada perempuan-perempuan yang tidak punya suami. Kalau perempuan gak punya suami namanya apa ya? Saya kurang paham nih. Kalau perempuan suaminya meninggal dunia atau bercerai itu namanya apa ya? Ragu-ragu anak ketemu janda kan. Waduh, kayak bilang janda joken. Atau perempuan-perempuan armalah, perempuan-perempuan yang menjanda. Wasabiyul yatim. Yang kedua anak-anak yatim. Ayo, artinya apa? Hadis ini mengingatkan kepada kita, takutlah kamu satu dengan perempuan janda yang suaminya meninggal dunia, terutama meninggalkan anak-anak, namanya anak-anaknya yatim. Kalau ada anak yatim, tong umurnya berapa? 3 tahun. Babah mana? Meninggal dunia. Kamu umurnya 3 tahun. Berarti mak kamu masih muda ya. Masih 40-an. Oh, tolong perhatiin tuh. Anaknya maksud saya. Ya sekalian emaknya juga. Perhatikan anak-anaknya. Sekaligus emaknya. Kalau nggak takut fitnah, nih Ustadz nih datang dulu ke rumah janda. Gue nengokin yatim, karena dia punya yatim ada 3 kecil-kecil. Nah, daripada PRT curiga, oh nikahin aja dah. Ngurus anaknya mamanya sekalian. Oh Nabi begitu.
Jangan pengen yang nggak punya yatim. Jadi anak-anak yatim yang harus kita perhatikan, terutama yatim yang orang tuanya meninggal dunia, kebetulan orang tuanya susah, ini perlu diberikan bantuan. Ada bantuan stimulan, ada bantuan yang bagaimana supaya anak yatim ini terus pendidikannya bisa lancar. Sekolahnya di mana? Bayar setahun sekolahnya nih. Biar sekolahnya aman, tenang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah maka Muharram ini kita memulai aktivitas kita dengan santunan, mengawali langkah kita di bulan Muharram supaya hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun besok harus lebih baik dari tahun sekarang. Ya. Jadilah orang yang semakin hari semakin baik. Muharram ini langkah awal. Sementara ada orang yang takut dengan bulan Muharram. Nih, saya perlu sampaikan ini. Atau lu jangan bikin rumah lu ini bulan Syuro, begitu katanya. Lu jangan pindahan rumah ini bulan Syuro, gak berani dia. Begitu anaknya dilamar, hitung-hitung nih jatuhnya 14 Agustus nikahnya kamu. Oh jangan, itu bulan Muharram, bulan Syuro, nanti aja. Udah bulan Rabiul Awal atau kemarin tuh bulan Haji, nggak jadi lagi. Ada hitanan masal, anak-anak sunatan masal nih pada bulan Muharram, nggak berani orang tuanya. Kenapa seperti itu? Nikahin anak nggak berani, nyunatin anak nggak berani, bikin rumah nggak berani, pindahan rumah nggak berani. Kalau pindahan rumah bulan Muharram nanti rumahnya nggak berkah, banyak gangguan, macam-macam. Begitu saya pelajari, wah ternyata mereka punya keyakinan bahwa pada bulan Muharram ini, bulan Syuro katanya, tengah terjadi pesta besar. Pesta siapa? Hajatnya. Nah tadi benar tuh, catat ya. Hajatnya Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Laut Selatan. Nyi Roro Kidul bulan Syuro itu sedang ngunduh mantu. Punya mantu juga rupanya ya. Sedang hajat besar. Maka barang siapa yang menyaingi hajatnya, maka mendapat murka dari Nyi Roro Kidul. Nanti kalau dia bangun rumah, rumahnya akan bukan cuma tidak berkah, udahlah nanti celaka bahaya. Kalau dia nikahin anak bulan Muharram, nanti rumah tangganya nggak bagus, bercerai. Nah ini kepercayaan yang seperti ini jelas-jelas sangat berlawanan dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf nikah dengan Zulaiha itu pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah terjadi hijrah qalbiyah. Profesor Mahfuz Saltut dalam kitabnya Min Taujihatil Islam membagi hijrah dalam dua bagian, hijrah qalbiyah dan hijrah badaniyah. Hijrah qalbiyah, hijrah hati. Nabi Muhammad sejak umur 8 tahun beliau sudah hijrah. Namun kambing nih, banyak kan para penggembala kambing. Penggembala kambing dulu itu tidak terhitung jumlah kambing yang digembalakan. Kata orang-orang yang mau beli kambing, kambing lu kan banyak nih, ratusan.
Tahu nggak majikan? Oh, majikan saya mah nggak pernah ngitung. Ada 200 kambing, 300 dia pernah ngitung. Saya beli aja. Kan majikan kamu nggak tahu. Udah dijual. Nah, Nabi Muhammad orang yang pertama melakukan hijrah qalbiyah, dirubah semua. Jangan menjual kambing majikan. Biarpun majikannya tidak ada, tidak menghitung jumlah kambingnya berapa, tapi Allah tahu. Rubah. Tidak ada lagi penggembala kambing yang menjual kambing majikannya secara diam-diam. Ketika Nabi menjadi pedagang yang jujur, dia melakukan hijrah qalbiyah, tidak bohong dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ini hijrah qalbiyah, hijrah mental kita rubah perilaku yang buruk menjadi baik, dari malas kepada giat. Semuanya perlu hijrah hati. Setelah hijrah hati, kalau Nabi itu melakukan hijrah fisik dari Mekah ke Madinah karena perintah Allah mengatur strategi, kita sekarang tidak perlu pindah rumah. Oh, kamu hijrahlah. Mana? Ke Depok. Rumah kita jual aja. Itu bukan hijrah. Hijrah fisik sudah tidak ada. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah merebut Futuh Mekah. Nah, hijrah kita sekarang ini berpindah dari maksiat, mungkarat kepada taat. Dari malas kita ke mushola menjadi rajin kita ke mushola. Mushola al-hidayah. Ini adalah mushola yang menjadi kebanggaan kita semua. Yuk sama-sama ramaikan, makmurkan mushola yang ada ini. Saya kira demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta jawab nanti, masih ada waktu berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.